Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hermia Zahra dari kelas 12 IPA 5. Di sini, saya akan membahas materi tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, yang kala itu adalah Presiden Soekarno. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Demokrasi terpimpin menurut ketetapan MPRS nomor 8 /MPRS 1965, yakni kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan pada nasakom. Demokrasi terpimpin juga disebut sebagai demokrasi terkelola, adalah istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan autokrasi dan menjadi bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Pemerintahan negara dilegitimasi oleh pemilihan umum yang walaupun bebas dan adil digunakan oleh pemerintah untuk melanjutkan kebijakan dan tujuan yang sama. Atau dengan kata lain, pemerintah telah belajar untuk mengendalikan pemilihan umum sehingga pemilih dapat melaksanakan semua hak-hak mereka tanpa benar-benar mengubah kebijakan publik. Walaupun mengikuti prinsip-prinsip dasar demokrasi, dapat timbul penyimpangan kecil terhadap otoritarianisme. Dalam demokrasi terpimpin, pemilih dicegah untuk memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh negara melalui pengefektifan teknik kinerja humas yang berkelanjutan. Latar belakang dari demokrasi terpimpin. 1. Karena adanya ketidakstabilan kehidupan politik Indonesia pada masa demokrasi liberal, di mana partai-partai politik yang sering bersaing dan menjatuhkan satu sama lain karena lebih mengutamakan kepentingan kelompok. Yang kedua, gagalnya Dewan Konstituante dalam membuat undang-undang dasar yang baru. Yang ketiga, Presiden Soekarno merasa demokrasi liberal adalah produk impor yang sangat tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sejarah dan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Indonesia terkait erat dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Sistem politik dan pemerintahan ini bersifat terpusat yang membuat kekuasaan Presiden Soekarno menjadi amat kuat. Sebelumnya, Indonesia menerapkan demokrasi liberal, yaitu pada tahun 1950 sampai 1959. Namun, sistem ini tidak stabil. Kabinet sering berganti yang akhirnya berdampak pada tidak dijalankannya program kerja kabinet sebagaimana mestinya. Di masa demokrasi liberal, partai-partai politik saling bersaing dan menjatuhkan. Sementara itu, Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum atau pemilu pada tahun 1955 adalah belum sebuah juga sistem menyelesaikan demokrasi tugasnya, yang seluruh yakni menyusun keputusan serta undang-undang dasar pemikiran yang baru. berpusat pada pemimpin negara, yang kala itu Dekret adalah Presiden Soekarno. 1959. Konsep sistem Pada demokrasi tanggal 5 terpimpin Juli pertama kali diumumkan 1959, oleh Presiden Soekarno dalam mengeluarkan pembukaan dekret sidang dikutip dari konstituante Dasar pada dan Struktur tanggal 10 Ketatanegaraan November Indonesia tahun 2001 karya Mahfud MD. Demokrasi Berikut terpimpin ini menurut isi dekret ketetapan Presiden MPRS 5 nomor Juli 8 MPRS 1959. 1. 1965, Pembubaran kegiatan yang Konstituante. dipimpin oleh 2. hikmat Berlakunya kebijaksanaan kembali dalam kepada permusyawaratan Undang-Undang Dasar perwakilan yang berintikan musyawarah 1945. untuk 3. mufakat Tidak secara berlakunya gotong royong Undang-Undang di Sementara antara semua kekuatan nasional 1950. yang progresif, 4. Dibentuknya revolusioner Majelis dengan Permusyawaratan berporoskan Rakyat pada Sementara nasakom. atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Dekret Presiden 5 Juli 1959 menandai berakhirnya demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin yang berlaku dari tahun 1959 hingga 1965 memiliki artian bahwa demokrasi dengan pengakuan kepemimpinan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, menonjolkan presiden sebagai penguasa tertinggi. Dalam sistem demokrasi terpimpin mempercayai asas presidensial, asas yang mengedepankan presiden sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Dengan diberlakukannya demokrasi terpimpin sejak Dekret 5 Juli 1959, secara otomatis negara Indonesia berada di bawah perintah Presiden Soekarno pada masa itu.
Hal itu dapat memicu munculnya kesenjangan peran dari wakil rakyat dan memengaruhi sistem kerja kabinet. Presidenlah yang memimpin segala pergerakan pemerintahan, sehingga dapat dengan mudah menggeser peran-peran yang dianggap tidak sesuai dengan kehendaknya, terutama dalam bidang politik. Yang kedua, partai politik dibatasi. Terpecahnya sistem partai politik bagi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin mengakibatkan pecahnya peran partai politik waktu itu. Kehadiran partai politik bahkan tidak dilaksanakan untuk mengisi kedudukan di pemerintahan, melainkan untuk menjadi pendukung dari segala kebijakan presiden. Yang ketiga, peran militer semakin kuat. Perkembangan militer di Indonesia dimanfaatkan sebagai bendung pertahanan yang sekalian menjadi difungsi peran pemerintah. Kekuatan angkatan bersenjata pada masa itu sangat memiliki kekuasaan yang tinggi, bahkan lembaga pemerintahan berada di bawah komando kemiliteran. Militer telah banyak terlibat dalam kekacauan politik domestik karena adanya dui fungsi. Yang keempat, berkembangnya paham komunisme. Partai Komunis Indonesia mengalami peralihan kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin karena adanya hubungan timbal balik antara Presiden Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Hubungan tersebut terjadi karena ketenaran Soekarno yang sedang naik dimanfaatkan oleh PKI sebagai daya tarik untuk memperoleh massa. Yang kelima, sterilisasi pihak pusat. Pelaksanaan demokrasi terpimpin juga mengalami penyimpangan dalam perkembangan sehingga menimbulkan gesekan status politik Indonesia. Penyimpangan tersebut antara lain: 1. Hak sebagai warga negara tidak dianggap dan tidak ada jaminan yang kuat di dalamnya. 2. Kebebasan berpendapat, terutama oleh pers, kian dibatasi, sehingga banyak media massa yang tidak berani menerbitkan pemikirannya. Yang ketiga, sistem kepartaian tidak jelas kemana arahnya. Yang keempat, peran partai politik melemah seiring dengan kepentingan yang tidak sejalan. Yang kelima, adanya sterilisasi kekuasaan oleh pusat dan daerah. Yang keenam, pusat berkuasa sepenuhnya dalam sistem pemerintahan, sehingga muncul kesenjangan. Yang ketujuh, dukungan ketika MPRS melantik Soekarno sebagai presiden seumur hidup pun diberikan oleh PKI. Dengan hubungan baik tersebut, tidak kagum apabila paham komunis menjadi berkembang di lingkungan masyarakat Indonesia. Ciri yang keenam yaitu anti kebebasan pers. Pers berperan penting dalam sebuah negara sebagai penyalur suara masyarakat untuk sistem politik yang lebih baik. Tapi, pada masa demokrasi terpimpin, kebebasan mengajukan pendapat bagi individu pers mulai dibatasi oleh oknum-oknum pendukung pemerintah, dalam hal ini presiden yang berkuasa. Kebijakan itu menyebabkan sebagian besar media yang biasanya memberitakan segala hal dengan terbuka mulai menjadi menutup diri, bahkan sampai beberapa surat kabar tidak berani mengedarkan beritanya di masyarakat karena takut dicekal. Tujuan dari demokrasi terpimpin. Yang pertama, demokrasi terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil sebagai warisan masa demokrasi parlementer atau liberal menjadi lebih stabil. Dengan minimnya kestabilan politik nasional pada masa demokrasi parlementer, menjadikan demokrasi terpimpin punya fokus utama buat mengembalikan stabilitas politik nasional. Selama demokrasi parlementer, muncul pemberontakan suatu golongan, terganggunya kegiatan ekonomi, dan terhentinya pencapaian tujuan pembangunan nasional di Indonesia. Dalam usaha mengembalikan stabilitas politik nasional, Insinyur Soekarno mengesahkan pelaksanaan demokrasi terpimpin, mulai melancarkan usahanya dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menjadikan dirinya sebagai pusat dari segala keputusan yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara Indonesia. Tujuan yang kedua dari demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi parlementer atau liberal. Hal ini disebabkan karena pada masa demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintah dilaksanakan oleh partai. Jadi, pada masa demokrasi parlementer, banyak yang terjadi hal yang menjadikan rakyat Indonesia itu tidak nyaman. Begitu juga dengan Insinyur Soekarno. Sistem multipartai dalam demokrasi parlementer jadi konflik di antara partai yang berkuasa, dan hal itu mengganggu stabilitas nasional di berbagai bidang. Lalu muncul dekret presiden pada 5 Juli 1959 yang disambut baik oleh seluruh rakyat Indonesia, yang sudah menantikan stabilitas politik di masa demokrasi parlementer. Demokrasi terpimpin muncul buat menggantikan sistem multipartai. Dari demokrasi parlementer jadi sistem kekuasaan penuh di tangan presiden. Dengan memegang kekuasaan penuh, presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Suatu hal yang bertolak belakang dengan sistem demokrasi parlementer, di mana presiden cuma kepala negara yang berurusan pada urusan protokoler negara Indonesia. Pada masa demokrasi parlementer, sektor militer tidak mempunyai kuasa di bidang politik. Setelah diberlakukannya demokrasi terpimpin, penjabat-pejabat dari sektor militer mempunyai peluang buat bergabung di dalam dunia politik. Demokrasi terpimpin memang tidak dilaksanakan di Indonesia lagi, karena banyak penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin terhadap Pancasila. Kemunculan itu karena niat baik dari Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, untuk menjadikan kembali perdamaian dan ketertiban di tengah masyarakat. Tapi kenyataannya tidak selalu indah dengan cita-citanya. Kondisi politik pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Terjadi kebijakan dalam negeri dan luar negeri. Kebijakan dalam negeri yang pertama, pidato yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita dijadikan sebagai garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Yang kedua, lewat sidang umum MPRS tahun 1963, Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Yang ketiga, Soekarno membentuk MPRS dan DPAS yang dipilih langsung olehnya. Untuk DPAS, ketuanya adalah Soekarno. Yang keempat, Presiden membentuk DPRGR yang pada tanggal 25 Juni 1960 setelah DPR sebelumnya menolak RAPBN. Yang kelima, Partai Masyumi dan PSI dibubarkan karena pemimpinnya terlibat dalam pemberontakan PRRI atau Pemesta. Yang keenam, dibentuknya Front Nasional sebagai satu-satunya organisasi yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh, lembaga tinggi negara yaitu MPRS, DPRGR, DPA, Depernas, dan Front Nasional diintegrasikan dan disebut Repomping Kabinet. Yang kedelapan, Presiden mengambil ahli pimpinan tertinggi militer dan membentuk Komando Operasi Tertinggi atau KOTI. Yang kesembilan, menerapkan paham Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunis dalam lembaga negara. Kebijakan luar negeri, yaitu munculnya istilah Old Devo, yaitu Old Established Forces, yaitu negara-negara kapitalis yang cenderung kolonialis. Yang kedua, NEVO, New Emerging Force, negara-negara anti-kolonialis dan anti-imperialisme. Dalam kebijakan luar negeri juga terjadinya satu, politik mercusuar, pengadaan proyek-proyek besar untuk mengangkat Indonesia menjadi negara yang terkemuka. Contohnya, pembangunan kompleks OR Senayan. Yang kedua, politik poros. Indonesia melaksanakan hubungan istimewa dengan RRC, poros Jakarta-Peking, juga dengan Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara. Poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, Pyongyang. Kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Kondisi ekonomi pada masa awal demokrasi terpimpin sangat terpuruk akibat pemberontakan yang terjadi. Untuk mengatasi keadaan ekonomi pada masa ini, sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Yang pertama, pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas dan Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas. Upaya perbaikan perekonomian Indonesia dilakukan dengan pembentukan Dewan Perancang Nasional Depernas pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin. Depernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai pola pembangunan semesta berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Pola pembangunan semesta dan berencana terdiri atas blueprint tripola, yaitu proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan pola pembiayaan pembangunan. Pada tahun 1963 juga dibentuk Badan Perancangan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sebagai pengganti Depernas. Tugas Bappenas adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun pendek. 2. Penurunan nilai uang. Untuk membantu inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1950, pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang. Sebagai contoh, untuk uang kertas pecahan 500 perak, nilainya akan berubah menjadi 50 perak. Begitu juga seterusnya. Selain itu, semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 akan dibekukan. Yang ketiga,
melaksanakan Deklarasi Ekonomi atau DEKON. Pada tanggal 28 Maret 1963, dikeluarkannya landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu Deklarasi Ekonomi atau DEKON. Tujuan dibentuknya DEKON adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme. Meski begitu, dalam pelaksanaannya, DEKON tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. DEKON justru mengakibatkan perekonomian Indonesia stagnan. Masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah, sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan. Yang keempat, ada pembangunan proyek mercusuar. Keadaan perekonomian semakin buruk karena pembengkakan biaya proyek mercusuar. Proyek mercusuar Soekarno adalah proyek pembangunan ibu kota agar mendapat perhatian dari luar negeri untuk memfasilitasi Ganevo, yaitu Games of the New Emerging Force, sebagai tandingan Olimpiade. Pemerintahan pembangunan proyek besar seperti Gedung Konevo yang sekarang dikenal sebagai DPR, MPR, DPD DKI Jakarta, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, pembangunan Monumen Nasional atau Monas, dan pusat pertokoan Sarinah. Kondisi sosial budaya pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, larangan pedagang asing di luar ibu kota daerah. Dalam bidang sosial, pada masa demokrasi terpimpin pernah terjadi konflik antar pedagang asing, terutama Cina. Pada tanggal 1 Januari 1960, para pedagang asing dilarang berdagang di pedesaan. Akibatnya, banyak di antara mereka yang dipindahkan ke kota. Atas kebijakan tersebut, pemerintah di Beijing memberikan reaksi keras terhadap usaha tentara Indonesia yang melarang warga negara asing, terutama Cina, bergerak dalam bidang usaha eceran di luar kota-kota besar. Yang kedua, kerusuhan di Jakarta. Pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia, keadaan sosial Indonesia mulai kacau. Kedutaan Besar Inggris dan 21 rumah stafnya dibakar habis di Jakarta. Sebagai balasan, Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia juga mengalami kerusakan. Hal ini berujung pada pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura. 3. Konflik Lekra dan Manikebu. Dalam bidang kebudayaan juga terdapat konflik Lekra dan Manikebu. Lekra yaitu lembaga kebudayaan rakyat, yaitu kelompok pendukung ajaran Nasakom, sementara Manikebu adalah manifesto kebudayaan. Adalah sekelompok cendekiawan yang anti dengan ajaran tersebut. Kelompok Manikebu mendukung Pancasila, namun tidak mendukung ajaran Nasakom. Manikebu tidak ingin kebudayaan nasional didominasi ideologi tertentu. Manikebu kemudian dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia karena dianggap menunjukkan sikap ragu-ragu terhadap revolusi. Tokoh-tokoh dalam Manikebu adalah H.B. Jassin dan Taufik Ismail. Yang keempat, pelanggaran musik dan tarian ala Barat. Masa demokrasi terpimpin, segala aspek kehidupan masyarakat berada di bawah dominasi politik. Bahkan kelompok seniman Kusbersaudara atau Kus+ juga pernah ditahan oleh pihak kejaksaan karena dianggap memainkan musik yang kebarat-baratan. Melalui pidato-pidatonya, Presiden Soekarno mengecam kebudayaan Barat berupa musik rock and roll, dansa ala cha-cha, dan musik pop. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peristiwa penting yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, pembebasan dan pengembalian Irian Barat melalui jalur diplomasi. Dilakukannya melalui perundingan bilateral pada tahun 1951, sidang PBB pada tahun 1954, dukungan dari negara peserta KAA, dan sidang Majelis Umum Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun 1957. Yang kedua, dengan cara konfrontasi ekonomi. Dilakukannya upaya memblokir kebutuhan Belanda di Indonesia, seperti melarang media cetak dan film berbahasa Belanda, nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia, mengalihkan pusat pemasaran komoditi Republik Indonesia dari Rotterdam, Belanda, ke Bremen, Jerman, dan lain-lain. Yang ketiga, jalur konfrontasi militer. Dilakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Pada tanggal 2 Januari 1962, Soekarno membentuk Komando Mandala yang diketuai oleh Maijen Soeharto. Pada tanggal 15 Januari 1962, terjadi pertempuran di Laut Aru yang menewaskan Komodor Yosudarso. Pada tanggal 15 Agustus 1962, dilakukannya perjanjian New York, dan pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB mengesahkan hasil PEPERA. Yang kedua, konfrontasi dengan Malaysia. Pada tahun 1961, muncul rencana pembentukan Federasi Malaysia
yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Indonesia menentang karena dianggap bahwa pembentukan federasi tersebut adalah proyek neokolim Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai. Diadakannya KTT Mafilindo dan PBB membentuk tim investigasi. Sebelum investigasi selesai, Malaysia sudah memproklamirkan Federasi Malaysia. Soekarno pun mengeluarkan Wikora dan konvertasi, yaitu Gayang Malaysia. Yang ketiga, ada gerakan G30S. Pada tanggal 30 September malam hingga 1 Oktober dini hari, terjadi penculikan dan pembunuhan perwira Angkatan Darat, termasuk penculikan 7 jenderal. Berita tentang gerakan 30 September segera menyebar pada tanggal 1 Oktober 1964 dan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Peristiwa G30S September pada tanggal 1965 mengubah konstelasi politik Indonesia dan menandai berakhirnya demokrasi. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, penyimpangan terhadap kekuasaan presiden. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa kedudukan seorang presiden sebagai kepala negara berada di bawah kekuasaan MPR, sebagaimana sistem pemilu distrik. Namun, pada kenyataan, pada masa demokrasi terpimpin, yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Kekuasaan presiden yang bertindak sebagai eksekutif berada lebih tinggi daripada kekuasaan legislatif, yakni MPR. MPR harus patuh terhadap segala keputusan dan kebijakan yang diambil oleh presiden. Pada masa demokrasi terpimpin, bahkan presiden mendikte setiap kebijakan dan keputusan yang akan diambil oleh MPR. Kekuasaan presiden pada masa demokrasi ini kekuasaan yang terpusat dan tidak terbatas. Kekuasaan presiden tidak memiliki batasan dalam satu atau dua bidang saja. Namun, presiden berhak menentukan kebijakan dan peraturan menyangkut berbagai aspek kehidupan bernegara. Sudah jelas bahwa hal ini menyimpang daripada Undang-Undang Dasar 1940. Penyimpangan yang kedua adalah kejanggalan pada pembentukan MPRS. Penyimpangan kedua ialah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 telah jelas tertulis bahwa pemimpin dan anggota MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat harus dipilih langsung oleh rakyat melalui penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Pemimpin dan anggota MPRS dipilih secara pribadi oleh presiden tanpa bertanya kepada rakyat maupun pemilihan umum. Kemelut lainnya ialah bahwa mereka yang merupakan pilihan presiden yang duduk di kursi dewan hanyalah seorang menteri biasa yang bahkan bukan pemimpin dari suatu departemen. Adapun pertimbangan dan syarat yang diajukan oleh presiden untuk pengangkatan para wakil tersebut adalah setuju kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada perjuangan Republik Indonesia, dan setuju pada manifesto politik atau pemahaman secara sederhana bahwa orang-orang tersebut dipilih karena berjanji akan setia dan menuruti semua yang diperintahkan oleh presiden. Penyimpangan selanjutnya adalah pembubaran terhadap DPR dan pembentukan DPR-GR. Penyimpangan selanjutnya pada masa demokrasi terpimpin adalah pembubaran terhadap Dewan Perwakilan Rakyat DPR yang merupakan hasil pemilu pada tahun 1955 oleh Presiden Soekarno. Dengan alasan dari pembubaran DPR ini adalah karena telah berani menolak RAPBN yang diajukan oleh lembaga di bawah kendali presiden. Tak cukup sampai di situ saja, dengan dibubarkannya DPR, maka presiden membentuk sebuah lembaga baru yang diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR. Anggota DPR-GR dipilih secara pribadi oleh presiden tanpa pemilihan umum, serta segala kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DPR-GR haruslah lulus persetujuan atau ketentuan dari presiden. Kejadian ini tentu saja sangat bertentangan dengan dasar hukum negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Presiden tidak berwenang dan tidak dapat membubarkan DPR karena pada prinsipnya kekuasaan DPR sebagai lembaga legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan Presiden sebagai lembaga eksekutif. Yang keempat, Yang keempat ada pembentukan DPAS. Presiden membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Adapun tugas dari lembaga bentukan dari Presiden DPAS ini adalah memberi jawaban untuk setiap pertanyaan yang diajukan oleh Presiden dan mengajukan usaha-usulan kepada pemerintah. Lembaga DPAS ini terdiri dari 1 orang wakil ketua, 12 orang wakil politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan. Penuan kembali revolusi kita atau yang lebih dikenal dengan sebutan manifesto
politik Republik Indonesia, Manipol, ditetapkan sebagai Garis Besar Haluan Negara atau GBHN, yang kemudian disahkan melalui Perpres nomor 1 pada tahun 1960, merupakan bentukan pengabdian dan hasil kinerja dari DPAS. Penyimpangan yang kelima adalah pembentukan Front Nasional. Front Nasional adalah suatu organisasi massa dengan misi yakni memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dibentuknya Front Nasional yakni untuk menyatukan segala bentuk potensi nasional yang ada menjadi sebuah kekuatan yang bermanfaat untuk menyukseskan pembangunan negara. Front ini didirikan masih pada tahun 1959 melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 dan dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Yang keenam, keterlibatan PKI dalam upaya memperluas ajaran Nasakom. Nasakom adalah suatu paham yang berasal dari berbagai golongan masyarakat Indonesia. Presiden Soekarno membentuk ajaran ini dengan tujuan untuk mempersatukan bangsa yakni dengan cara menyatukan segala perbedaan paham yang terjadi di masyarakat menjadi satu. Pemahaman bersama. Presiden memiliki pendapat bahwa dengan adanya ajaran Nasakom ini maka akan terwujud persatuan dan kesatuan bangsa seutuhnya. Namun tentu saja hal ini ditentang oleh beberapa golongan masyarakat, yakni golongan cendekiawan dan ABRI. Pada kenyataannya, ajaran Nasakom ini dikeluarkan sebagaimana upaya untuk semakin memperkuat kedudukan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Tak terbatas, polemik mulai muncul sebab PKI memanfaatkan ajaran ini sebagai upaya untuk menggeser Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dengan ajaran dan paham komunisme. PKI pun akhirnya berhasil meyakinkan Presiden Soekarno untuk tergantung pada PKI dalam menghadapi TNI. Ketujuh, pembentukan Kabinet Kerja. Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong diangkat sebagai menteri. Pada tanggal 9 Juli 1959, Presiden Soekarno mengangkat Ketua MPRS dan DPR GR sebagai jajaran menteri yang membantunya dalam Kabinet Kerja. Pengangkatan ini tentu sudah mencoreng profesi kehormatan dari MPRS dan DPR GR sebagai lembaga legislatif dengan mencampur adukan antara kekuasaan lembaga eksekutif dan legislatif. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif. Yang kedelapan, munculnya ajaran Resopim. Resopim atau Revolusi Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional merupakan ajaran yang masih memiliki tujuan yang sama, yakni memperkuat peran presiden sebagai pemangku kekuasaan tertinggi. Inti ajaran Resopim adalah bahwa seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi atau PBR. Yang kesembilan, peran ABRI meluas hingga ke ranah politik. Pada masa demokrasi terpimpin, terjadi suatu penyatuan kelembagaan dan keanggotaan antara TNI dan Polri. TNI dan Polri disatukan menjadi lembaga dan kemudian diberi nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. ABRI ini dibagi menjadi 4 angkatan, yaitu TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan Angkatan Kepolisian. Setiap angkatan dipimpin oleh seorang Menteri Panglima, di mana kedudukannya berada di bawah kekuasaan Presiden. Inilah yang kemudian membuat peran ABRI bukan hanya sebagai pelindung masyarakat, namun malah lebih dominan terhadap pelindungan kepada Presiden. Peran ABRI juga terus serta masuk dalam ranah politik, sehingga tentunya memberikan dampak tersendiri bagi stabilitas keamanan. Yang ke-10, pembubaran terhadap partai tertentu. Perpres nomor 7 tahun 1999 memuatkan bahwa kedudukan partai dibatasi atau dikenal dengan kebijakan penyederhanaan partai. Masing-masing partai harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Presiden agar partai tersebut dapat terus beroperasi, yang salah satunya yakni jumlah anggota. Ini kemudian memberi kewenangan pada Presiden untuk membubarkan 2 partai politik, yakni Masyumi dan PSI, Partai Sosialis Indonesia. Alasannya, karena di balik pembubarannya ialah karena terdapat beberapa anggota yang terlibat dalam pemberontakan PRRI dan Permesta. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.